Apa itu sampah organik dan anorganik? Tahukah kamu kalau sampah itu terbagi menjadi beberapa kategori? Yang dimaksud dengan sampah itu sendiri adalah material sisa yang sudah tidak diinginkan lagi setelah berakhirnya suatu proses. Contohnya, seperti saat kamu mencuci tangan dan mengelap tanganmu dengan tisu. Setelah itu, tisu tersebut tidak terpakai kembali. Secara umum, sampah dibagi menjadi dua kategori, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk atau dapat terurai dengan sendirinya, seperti sayuran, daging, buah-buahan, atau kita sering menyebutnya dengan sampah dapur. Selain itu juga daun-daun kering, ranting pohon, hingga kotoran hewan termasuk dalam kategori sampah organik. Sedangkan, sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat membusuk. Dengan kata lain, membutuhkan bantuan bahan lain untuk dapat mengolah sampah anorganik. Contohnya, botol bekas air mineral, kantong plastik, kaleng, kaca, dan lain sebagainya. Selain kedua jenis tersebut, terdapat juga jenis ketiga, yaitu B3, atau yang dikenal dengan bahan berbahaya beracun. Biasanya sampah yang termasuk dalam kategori B3 ini adalah pembersih lantai, kamper, oli, baterai, aerosol, hingga obat anti nyamuk, dan lain sebagainya. Alasan utama barang-barang tersebut termasuk dalam sampah B3 adalah karena beracun, mudah terbakar, atau mudah meledak. Penanganan sampah secara efektif perlu dilakukan. Jika tidak ditangani dengan sesuai, maka diperkirakan pada tahun 2050 nanti akan ada lebih banyak plastik daripada ikan di lautan. Indonesia menetapkan target mengelola 100% sampah pada tahun 2025. Hal tersebut dicapai dengan mengurangi sampah rumah tangga hingga 30% dan melakukan penanganan sampah rumah tangga sebesar 70%. Berikut ini adalah upaya-upaya penanganan sampah. Pemilahan sampah menjadi langkah awal yang penting dalam pengolahan sampah. Dengan memilah sampah kita, pengolahan sampah akan menjadi lebih mudah. Untuk apa sebenarnya kita memilah sampah? Dengan memilah sampah, kita dapat memanfaatkan sampah yang kita produksi setiap hari. Selain itu, memilah sampah juga dapat mengurangi sampah yang harus diangkut ke TPA. Pertama-tama, siapkan 2 wadah untuk membuang sampah. Wadah pertama dikhususkan untuk jenis sampah organik, yaitu sampah yang biasanya mudah membusuk, seperti sayur-sayuran, daun-daunan, daging, dan sampah dapur lainnya. Kemudian wadah yang kedua adalah untuk sampah anorganik, atau sering disebut dengan sampah kering. Tempatkan sampah anorganik dalam wadah tersebut, mulai dari bungkus makanan saset, botol minum kemasan, mulai dari yang berbahan plastik atau aluminium, hingga kaca. Sebelum dimasukkan, pastikan dulu sampah dalam keadaan kering. Fungsi utama dari pemilahan ini adalah untuk membantu kita dalam mengelola sampah. Tiap jenis sampah memiliki alur penanganan yang berbeda. Contohnya, setelah dipilah kita dapat memproses sampah organik menjadi media tanam kompos. Untuk itu, kita dapat membuat tabung komposter atau lubang biopori di rumah kita. Bila belum ada, sementara sampah ini dapat dibawa oleh para pengangkut sampah ke TPS 3R terdekat untuk diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik yang telah kita pilah dapat kita jual ke tukang barang bekas atau ditabung di bank sampah yang dekat dengan rumah kita. Caranya mudah, yaitu cukup dengan mengumpulkan sampah anorganik sesuai dengan jenisnya, mulai dari botol kaca, plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Akan tetapi, sebelum dijual atau disetorkan ke bank sampah, pastikan dulu kalau sampah tersebut dalam keadaan bersih dan kering. Lalu, hal yang juga penting dalam pemilahan sampah ini adalah kita harus membiasakan diri untuk tidak mengikat sampah dalam plastik. Kenapa? Karena kebiasaan itu akan menyulitkan petugas kebersihan dalam memproses sampah tersebut. Jika sampah ditaruh dalam kantong plastik terikat, petugas harus membuka satu persatu kantong sampah tersebut agar sampah dapat diolah lebih lanjut. Selain itu,
sampah organik akan lebih lama terurai. Jadi, sangat tidak mungkin bagi petugas kebersihan untuk membuka ribuan atau puluhan ribu kantong sampah tiap harinya. Nantinya, jika kita sudah terbiasa untuk memilah sampah sendiri, maka tidak akan sulit lagi bagi kita untuk memilah sampah menjadi 3, 5, atau bahkan lebih. Sudah siapkah kamu memilah sampah?